Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Zulianti dengan NIM 112211261. Di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis yang berkaitan dengan anggaran penjualan dan anggaran produksi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih pengertian definisi anggaran produksi. Definisi anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, waktu produksi yang akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan karena produksi adalah suatu proses kegiatan membuat produk. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah yang harus diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang akan tekanan pada stabilitas produksi, persediaan yang mengembang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengembang. Kombinasi keduanya akan menimbulkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran produksi, antara lain. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang dibiarkan mengembang. Yang kedua, kebijaksanaan yang mengutamakan pengadilan tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Kebijaksanaan yang merupakan kombinasi keduanya, di aman tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas-batas tertentu. Pada pemaparan materi kali ini, ada dua metode peramalan dan penaksiran anggaran penjualan, yaitu dengan menggunakan tren garis lurus sebagai berikut. Yang pertama, metode kuadrat terkecil. Metode ini merupakan suatu peramalan penjualan yang menggunakan beberapa variabel sederhana, sehingga perhitungan merupakan yang paling sederhana di antara metode lainnya, dan didasarkan pada perhitungan menggunakan metode ini yang tepat. Nah, di sini terdapat rumus dari metode kuadrat terkecil, yaitu variabel terkait sama dengan nilai konstan ditambah koefisien regresi variabel bebas. Koefisien arah regresi sama dengan jumlah data yang ada sigma variabel bebas variabel terikat dikurangi sigma variabel bebas sigma variabel terikat per jumlah data yang ada sigma variabel bebas pangkat 2 dikurangi kurung buka sigma variabel bebas kurung tutup pangkat 2. Nilai konstan sama dengan sigma variabel terikat per jumlah data yang ada dikurangi koefisien arah regresi sigma variabel bebas per jumlah data yang ada. Selanjutnya ada strategi trend moment, yaitu metode ini memiliki sejumlah keunggulan, yaitu dalam membuat ramalan penjualan. Metode ini tidak mengetahui jumlah data karena dalam proses mengidentifikasi parameter mulai dengan X harus menggunakan 0, tetapi tidak mengurangi jumlah data minimum yang dibutuhkan untuk membuat ramalan, yaitu dengan rumus variabel terikat sama dengan nilai konstan ditambah koefisien regresi variabel bebas. Sigma variabel terikat sama dengan jumlah data yang ada, nilai konstan ditambah koefisien arah regresi sigma variabel bebas. Sigma variabel bebas variabel terikat sama dengan nilai konstan sigma variabel bebas ditambah koefisien arah regresi variabel bebas pangkat 2. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan kali ini pada PT Indofood.
PT Indofood merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang industri pengelolaan makanan, terutama pada bidang makanan, minuman, dan produksi olahan lainnya, seperti minyak nabati, gandum, tepung, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat perhitungan biaya produksi dan dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa biaya produksi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jatuhnya nilai tukar atau devaluasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang kedua, inflasi di luar negeri, khususnya di negara mitra dagang, juga meningkatkan harga barang dan produk dari luar negeri. Yang ketiga, ada ketidakstabilan antara jumlah tenaga kerja dan permintaan barang produksi menyebabkan pemerintah menaikkan harga produksi. Nah, setelah melakukan pemaparan tersebut, penelitian pada PT Indofood, maka saya menarik kesimpulan serta memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat sebagai masukan bagi PT Indofood itu sendiri. Dari pembahasan data dapat dilihat bahwa titik awalnya ditentukan oleh ulasan yang diharapkan dapat dilakukan dengan adanya segmen sebelumnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa data penjualan PT Indofood Tbk periode 2017 sampai 2019 memiliki pertambahan tiap tahunnya. Semakin banyak produk yang diproduksi suatu perusahaan berkontribusi terhadap permintaan konsumen, maka penjualan perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.